Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan masuk pada video pembelajaran pada mata kuliah aplikasi komputer. Topik kali ini kita akan mempelajari tentang CorelDRAW. Pertama kita buka aplikasi CorelDRAW, kemudian kita tunggu hingga muncul dashboard tampilan awal dari CorelDRAW. Oke, ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW. Kemudian kita pilih New Document ketika kita akan melakukan desain awal pada CorelDRAW. Aplikasi CorelDRAW ini sangat mendukung untuk kepentingan desain. Desain yang kita hasilkan bisa lebih fleksibel, bisa digunakan untuk mendesain sesuai dengan kemauan kita, semau kita, apapun itu bisa digunakan dengan menggunakan CorelDRAW. Pertama di bagian ini kita akan menginput apa nama project kita. Misalnya kita mau mendesain logo, ya, desain logo. Kemudian ukuran kertas yang akan kita gunakan di sini bisa dipilih, bisa menggunakan A4, A5 dan sebagainya. Kita pilih A4 saja. Kemudian kita pilih di sini landscape, ya. Kemudian di bagian primary color mode ini, CMYK ini untuk kepentingan kalau seandainya desain kita ini mau kita cetak atau kita print. Kemudian RGB ini ketika desain kita hanya untuk ditampilkan di layar seperti itu. Maka kita pilih CMYK. Resolusi kita tetapkan saja seperti itu. Kemudian kita klik OK. Maka sekarang kita sudah memiliki satu kertas kosong yang bisa kita desain semau kita, bebas. Kemudian kita akan perkenalkan dulu beberapa tools yang ada di CorelDRAW. Sebelah kiri ini penuh dengan tools yang bisa kita manfaatkan untuk membuat objek dan membuat desain semau kita dengan sangat fleksibel. Pertama di sini ada pickup tool atau pick tool. Di sini kita untuk memposisikan, menarik objek, memindahkan objek dan sebagainya untuk memilih objek. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa shape tool. Ketika kita sudah membuat objek bisa kita bentuk ulang, ya, perbaiki bentuknya dan sebagainya untuk finishing. Kemudian di bagian bawahnya ini ada untuk crop, untuk memotong dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada zoom. Kemudian yang paling penting di sini adalah pen, ya. Pen ini macam-macam, ada freehand, kita menggambar dengan bebas, misalnya seperti ini, ya. Kemudian untuk pen-pen yang lain juga banyak, dan yang paling sering kita gunakan adalah freehand dan juga pen seperti ini. Dari titik ke titik kita bisa menggambar dengan bebas, sehingga kita bisa menggambar objek yang kita perlukan seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya lagi artistic media tool ini bisa menggambar dengan bebas, ya. Kemudian di sini ada juga bentuk rectangle tool untuk menggambar kotak, ya, persegi panjang, persegi dan sebagainya. Kemudian untuk menggambar lingkaran juga ada, bisa semau kita. Kemudian menggambar poligon, star dan sebagainya. Di sini banyak jenis-jenis atau bentuk-bentuk yang bisa kita gambar. Kemudian di bawahnya ada huruf ketika kita mau menambahkan teks, ya. Maka kita bisa tambahkan teksnya semau kita. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya ini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, tools-toolsnya. Kemudian connectingnya nanti seperti apa, kemudian ada ke efek-efek yang kita berikan bisa seperti ini. Kemudian yang paling bawah ini transparansi tool, itu untuk memberikan gradasi warna dan sebagainya. Kemudian di bagian atas ini ada beberapa settingan, ya, settingan dari beberapa menu yang bisa kita manfaatkan. Kemudian di bagian kanan di sini ada pilihan warna yang bisa kita gunakan. Nah, itu tadi beberapa contoh peralatan-peralatan yang bisa kita buktikan, bisa kita gunakan untuk menggambar objek. Sebagai contoh kita akan menggambar desain suatu logo, seandainya logo usaha kita, ya, desain, ya. Kemudian ini bisa kita setting fontnya sesuai dengan selera kita, ya.
Misalnya seperti ini. Kemudian bisa juga kita tampilkan dengan berbagai macam efek misalnya ya. Nah, banyak efek-efek yang bisa kita gunakan ya, sesuai dengan kemauan kita misalnya seperti itu. Kita coba efek-efek yang lain, seandainya extrude ya. Nah, maka desain akan berubah seperti ini ya. Nah, bisa kita contoh seperti ini. Seandainya, nah kita mau menggambar bentuk kata yang 3 dimensi seperti itu bisa juga kita lakukan seperti itu. Nah, kita hari ini akan menggambar objek. Salah satu keunggulan dari CorelDRAW ini adalah kita bisa menggambar suatu objek dengan 3 dimensi ya. Sebagai contoh kita akan menggambar salah satu bentuk 3 dimensi yang paling simpel ya. Kita akan coba praktekkan. Pertama kita buat lingkaran, kemudian untuk menggandakan objek kita bisa dengan klik kanan, kemudian kita geser ya. Nanti dia akan muncul pilihan copy here ya. Itu sudah otomatis tergandakan, atau bisa copy paste juga bisa. Kemudian objek yang dua ini bisa juga kita gabungkan dengan beberapa menu di atas ini ya. Nah, contohnya ketika kita weld, di situ akan menjadi gabungan, menjadi satu objek. Kemudian kita trim, maka salah satunya akan hilang. Kemudian ketika kita intersect, maka bentuk yang berpotongan itu yang akan tersisa, lainnya bisa dihapus, contohnya seperti ini ya. Banyak juga fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, kita membutuhkan yang intersect tadi, sehingga kita hapus, kita mendapatkan satu bentuk. Kemudian kita coba buat garis lurus. Untuk membuat gambar 3 dimensi kita potong bentuknya seperti ini menggunakan pen. Kemudian untuk menyatukan antara dua objek ini supaya pas berada di tengah, tinggal kita blok keduanya, kemudian kita tekan P, sudah bisa menyatu seperti ini. Nah, kemudian bisa kita pilih untuk menggabungkan, simplify seperti ini. Bagian atas bisa kita hapus. Kemudian ini sudah menjadi satu objek ya. Satu objek yang tergabung. Kemudian ini kita pecah supaya menjadi dua ya. Kita break apart ya, atau bisa Ctrl K. Kemudian ini sudah menjadi dua objek yang berbeda. Nah, terpotong seperti ini. Kemudian objek ini akan kita edit menggunakan distort ya. Efeknya bisa kita pilih di bagian kiri atas ini ya. Nanti kita akan bentuk seperti ini. Nah, itu bisa kita setting dengan ini 59, 60 dan sebagainya. Nah, sudah terjadi bentuk yang berbeda ya. Kemudian ketika kita zoom kita bisa menggunakan scroll up atau scroll down ya. Ini sudah bisa. Kemudian kita coba beri warna. Ini sudah menjadi objek yang terpisah ya. Kita coba beri warna ya. Sebagai contoh, ketika kita arahkan kursor ke bagian warna ini, ketika kita klik kiri, maka dia akan mengisi warna bagian dalam. Ketika kita klik kanan, ya, kita klik kanan akan mengisi warna bagian luar atau garisnya. Nah, seperti ini. Garisnya menjadi kuning, hitam, ya, dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh. Tapi kalau kita mau hilangkan garisnya, bisa bagian silang di bagian atas warna ini juga bisa. Nah, seperti ini. Ini juga kita ubah warnanya, kemudian kita hilangkan garisnya. Nah, supaya tidak terlihat jedanya, di bagian tengah tidak ada kekosongan, kita geser. Ya. Kemudian di bagian ini kita kasih efek transisi warna, ya, seperti ini.
ya. Kemudian di bagian satunya lagi kita gunakan backup tool dan kita gunakan transparansi tool tadi, ya, seperti ini. Nah, maka dia sudah menjadi satu objek yang terkesan 3 dimensi, ya, hanya dengan mengandalkan gradasi warna. Nah, objek ini kemudian bisa kita gabungkan, kita blok, kemudian kita Ctrl G atau di grup, ya. Kemudian ini bisa kita gandakan, ya. Kemudian untuk memutar objek kita bisa klik satu kali, kemudian ada putarnya, ya. Jadi bisa kita gabungkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Bisa tergabung, kemudian bisa kita blok lagi, kita grup lagi, bisa kita gandakan lagi, ya. Ini akan menjadi sebuah desain sesuai dengan kemauan kita, seperti itu. Nah, tinggal kita setting sesuai dengan selera kita, seperti ini seandainya, ya. Kemudian ini sudah menjadi satu objek yang ya kita anggap menarik untuk membuat logo seandainya kemudian kita grup. Bisa kita putar sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Misalnya kita mendesain mungkin kepentingannya mungkin desain logo salon, kita juga bisa. Logo usaha juga bisa. Seandainya di sini kita coba desain logo salon. Untuk teks bisa kita besar kecilkan dengan cara ditarik seperti ini, ya. Kemudian bisa kita gandakan juga dengan cara seperti ini. Ya, kalau kita edit, kita klik sebagian teks, ya. Dan kita tinggal pilih fontnya mau menggunakan font apa, ya. Misalnya fontnya seperti ini, bisa kita sesuaikan sesuai dengan selera kita, seperti itu. Nah, seandainya logonya seperti ini, kemudian kita bisa beri warna, ya, warna yang senada, kemudian garis tepinya juga boleh. Untuk menentukan ketebalan garis tepi, kita bisa klik bagian bawah ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini bisa kita tentukan ketebalannya, mau setebal apa. Ya, 0,75 seandainya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Tinggal nanti di bagian tulisannya mau dikreasikan seperti apa, itu nanti sesuai dengan selera desainer, seperti itu. Nah, ini sudah jadi satu desain logo yang kita mau seandainya. Kemudian ini bisa kita blok semuanya, bisa kita grup dengan cara tekan Ctrl plus G. Ini sudah menjadi satu. Kalau mau diletakkan di tengah, kita tinggal tekan huruf P, maka dia akan berada di tengah-tengah kertas. Ini seandainya sudah jadi, kemudian kita mau menyimpan hasil desain kita, bisa dengan cara save as. Ini untuk menyimpan project Corel, jadinya ini berupa Corel, file yang tersimpan, ya. Bisa kita simpan dalam bentuk Corel sehingga nanti bisa kita edit-edit lagi. Bisa juga kita simpan dalam bentuk JPEG, ya. Sebagai contoh kita menggunakan export, ya, atau Ctrl E.
Nah, di sini bisa nanti tersimpan dalam bentuk filenya bisa kita pilih PDF, PNG, ya, bisa sesuai dengan selera kita. Maka kita pilih PNG seandainya. Kemudian kita ekspor. Ya. Ini kita pilih sebagai RGB color boleh. Ya. Kemudian kita oke kan. Kita cek hasilnya di hasil desain kita. Nah, maka ini adalah hasil desain kita saat ini ditampilkan dalam black and white seperti itu. Ya. Nah, itu tadi salah satu contoh saja. Nanti Ananda semuanya atau mahasiswa sekalian bisa mendesain sesuai dengan keinginan masing-masing dengan menggunakan tools-tools yang ada tadi. Jadi saya kira itu cukup sekian untuk materi tentang CorelDRAW yang bisa disampaikan. Nanti teman-teman bisa dengan sekreatif mungkin mendesain sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera desain masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya kira itu untuk video pembelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.